Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad Sayyidil anbiya'i wal mursalin wa sayyidish syuhada'i was salihin. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan bersama puji syukur kita kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia, di masjid-masjidnya Allah, di rumah-rumah Gusti Allah. Mudah-mudahan sebagaimana kita memakmurkan masjid, mugi-mugi kula kali panjenengan kelak di hari kiamat dimakmurkan surganya oleh Allah. Mudah-mudahan dapat barokah dan syafaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan diparingi istiqomah, mudah-mudahan diparingi sehat walafiat, mudah-mudahan diberi anugerah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita yang hadir di sini ngaji, ngaos, nggih maca istighotsah, kadang hadir tahlilan. Tujuannya selain taqarrub dumateng Gusti Allah, tujuannya agar kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Para ulama niku tidak ada keinginan yang paling tinggi kecuali meninggal husnul khotimah. Sebab kalau meninggal husnul khotimah, meskipun yang sebelumnya jelek, tapi meninggali husnul khotimah, yang jelek jadi baik, hadirin. Begitu juga sebaliknya, kalau meninggali naudzubillah su'ul khotimah, tapi sebelumnya baik, maka yang baik menjadi jelek. Naudzubillahi min. Contoh ya, contoh. Orang kalau meninggal su'ul khotimah, contohnya begini. Wonten tiang mulai kecil sudah sergap ngaji, SD dan SDI, penuh dengan madrasah diniyah, pelajaran agama. Belum lagi madrasah SMP jadi MTS, masuk MTS, MA-nya semua, setelah MA mondok, habis mondok ngajar, semuanya ibadah. Okay. Itu perumpamanya seperti orang sholat 2 rakaat. Kalau kalian panjenengan sholat 2 rakaat, sholat yang genah, wudu yang genah, 2 rakaat khusyuk, tapi nyun sewu saderenge salam ngentut, kira-kira batal napa mboten? Saya tanya, batal wudu'e napa sholate? Wudu'e batal napa mboten? Wudu dan sholatnya batal. Sama dengan perumpamaan orang yang mulai kecil sudah ibadah, Masya Allah, SD, SDI, MTS, sanawiyah, mondok, ibadah, tapi terakhir meninggal su'ul khotimah, semua ibadahnya hancur. Naudzubillahi min. Tapi sebaliknya, kalau ada orang mungkin maksiat, mungkin gak tahu sholat, mungkin sholat terakhir-terakhir umur sekat tasik, belum sholat umur 60 baru bisa sholat, mungkin yang dulu-dulu ninggalkan sholat belum sempat diqodho, tapi meninggali dalam keadaan husnul khotimah,
dalam keadaan syahadat, insya Allah yang jelek-jelek ketutup dengan meninggal husnul khotimah. Makanya minta kepada Allah dengan doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Makanya hadirin pernah ada satu masjid nggih, ada satu takmir niku ibadahnya mek cuman salat ba'diyah isya 2 rakaat tapi istiqomah tahunan. Dia takmir bagian kunci pintu terakhir. Kalau ngomong ustadz, sanes ustadz, yai bukan, habib bukan, orang biasa katus kalau kali panjenengan. Tapi karena perbuatan istiqomah, dia sholat ba'diyah isya gak tahu ninggal. Terakhir sebagaimana biasa orang sholat berjamaah isya selesai, sholat sunnah sampun mantun, beliau sholat terakhir. Masya Allah, pas sholat ba'diyah isya terakhir, pas sujud terakhir dipundut kalian Allah, meninggal dalam keadaan sujud, tempatnya saya, keadaannya saya, dan ibadahnya paling bagus gini ku sholat. Sampai anaknya itu nunggu, bapak kok gak pulang-pulang sih, disusul hadirin ten masjid, oh tasik sholat dirantosi setengah jam gak gerak, apa nangis, dihampiri ternyata sudah gak bernyawa, dipegang jatuh. Masya Allah, anaknya nangis karena senang. Kenapa? Bapak meninggali husnul khotimah. Makanya kita minta kepada Allah mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 5 golongan, khamsatun lam yudawwat fil qabri, 5 golongan yang jasadnya utuh di alam kubur. Oke, mudah-mudahan kita termasuk hadirin. Karena jasad ini dari tanah, nggih napa mboten? Dan akan kembali ke tanah, kecuali 5 golongan ini kekal hingga hari kiamat. Lah, sebelum kita bahas masalah jasad itu utuh apa tidak, jasad itu, mayit itu ketika masuk ke liang lahat nggih, ini mayit meninggal, itu masuk ke liang lahat, lah di dalam kuburan, malam pertama di kuburan itu ada namanya dhaghtatul qabri. Napa niku? Himpitan kubur. Dihimpit sampai seperti tulang belulang ini masuk. Lah sahabat tanya Kanjeng Nabi, apa semua dihimpit sama kubur? Sedangkan kita kan sahabatnya panjenengan. Kata Nabi, semua bakal dihimpit. Kalau ada yang selamat, niscaya Sa'ad bin Mu'adz sahabatku selamat. Tapi Sa'ad bin Mu'adz nggih boten selamat, tetap dihimpit. Yang mana dalam riwayat Sa'ad bin Mu'adz niku setone itu mengguncangkan arsy Gusti Allah. Masih dihimpit hadirin. Makanya himpitan kubur malam pertama itu kalau jasadnya, kalau amalnya baik, nggak lama diperluas sampai sejauh mata memandang. Tapi kalau misalkan dia itu perbuatan jelek, orang yang meninggal su'ul khotimah, itu ketika dihimpit kemudian tidak dikembalikan sampai hari kiamat. Ibaratnya kuburannya sempit. Naudzubillahi min dzalik. Lah, tapi ulama mengatakan begini, kita jangan takut dengan himpitan kubur. Kenapa? Yang dihimpit sampai tulang belulang niku sampai masuk itu orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang ahli maksiat yang tidak tobat. Tapi kalau orang muslim dihimpit nggih sami dihimpit, cuman beda. Dihimpitnya seperti seorang ibu mendekap anaknya. Ada ibu dekap anaknya, ini kita dihimpit toh, tapi dihimpitnya sayang, karena sayang. Begitulah jasadnya orang muslim ketika dihimpit di alam kubur penuh dengan rahmat Gusti Allah. Itu yang pertama. Lah yang kedua, ketika dihimpit tadi itu baru ditanya, setelah dihimpit gerak, orang itu baik, yang saya dilebarkan sejauh mata memandang, baru turun malaikat mungkar dan nakir. Dalam riwayat orang yang terakhir ngantarkan jenazah,
keluar dari pekuburan 6 langkah tuh, 2, 3, 4, 5, 6 turun malaikat mungkar nakir. Misalnya wonten tiang tanglet balik malih apa? Oh ndak, tetap turun 6 langkah terakhir. Orang yang mungkin keluarganya, malaikat mungkar nakir turun dan baru tanya dengan pertanyaan yang kita hafal. Napa niku? Man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Apa agamamu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, di mana kiblatmu. Dan orang itu tidak akan bisa jawab kecuali amalnya soleh. Makanya ulama mengatakan jawabannya adalah jawaban amal, bukan jawaban ilmu. Masih apal tapi gak sholat, gak sembahyang, ditanyai mungkar dan nakir gak bisa jawab, hadirin. Masih ngelentek, bangun tidur langsung ditanya, ya paman robuka, latihan nggih. Misale nggih, ayo latihan. Nek misalnya aku ditanya mungkar nakir iso jawab. Ya apa coba lihat aku tangi, langsung ditakoi, man robuka, waman nabiyuka, ngelentek punan. Tapi ketika di liang lahat dia tidak beramal dengan amalan yang baik, boten saged jawab, hadirin. Tapi orang mungkin gak bisa baca, gak bisa tulis, gak tahu nyantri, cuman tiang saya. Orang soleh ketika di liang lahat maka bisa menjawab pertanyaan dari mungkar dan nakir. Lah setelah ditanya, ada satu pertanyaan, hadirin. Ini kabar gembira bagi kita yang ahli majelis dzikir semacam ini, yang ahli sholawatan. Panjenengan kan wonten rutinan dibaan nggih, atau mungkin habsian, atau mungkin maulidan. Itu kan banyak sholawat kepada Nabi. Itu ada jaminan. Di antara pertanyaan malaikat itu, malaikat mungkar nakir mengatakan begini, ma tara fi hadzal rajul, hei mayit, bagaimana pendapatmu dengan orang ini? Maksudnya Kanjeng Nabi. Orang sing ahli sholawatan bakal mengenal Kanjeng Nabi. Oh niki Nabiku Muhammad. Tapi kalau orang gak tahu pengajian, meninggalkan syariat, gak bisa jawab. Lah kan itu tadi kata-kata begini kan, bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Ini berarti kata ulama saat itu Nabi Muhammad hadir di alam kubur bersama kita. Mungkin panjenengan boten kepanggih pas waktu di dunia, tapi di alam kubur insya Allah kepanggih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau paringi ijazah purun mboten, ada namanya sholat hadiah. Sholat hadiah itu kalau ada sanak famili meninggal, malam pertama itu adalah malam pertanyaan malaikat. Lah itu disyariatkan, disunnahkan oleh ulama sholat hadiah. Bagaimana Bib? Sholat 2 rakaat. Niatnya usolli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala, 2 rakaat. Kemudian baca di rakaat pertama seperti biasa Al-Fatihah, waladhdallin amin. Terus yang kedua, setelah Al-Fatihah baca apa? Baca ayat kursi 1 kali, alhaakumut takatsur 1 kali, kulhu 11 kali. Baru setelah itu ruku. Rakaat kedua nggih sami. Al-Fatihah, waladhdallin amin. Setelah itu baca ayat kursi 1 kali, surat alhaakumut takatsur 1 kali, dan surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad 11 kali. Setelah itu assalamualaikum, kemudian doa, ya Allah jadikan pahala saya tadi untuk almarhum, sebutkan namanya. Lah dan kitab Fathul Alam niku disebutakan saat itu Allah mengirim 4.000 malaikat nemeni almarhumah sampai hari kiamat. Siap nggih? Ngamalkan nggih? Apal kira-kira? Alhaakumut takatsur hafal? Waduh modele kok kulhu. Apal ya kulhu. Kulhu jangan disingkat, hadirin. Kadang kulhu nggak disingkat. Qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Tambah malah. Pokoknya ayat kursi hafal nggih? Yang kedua alhaakumut takatsur monggo dihafal pendek. Baru kulhu 11 kali. Setelah itu kita doa kepada Allah untuk almarhumah, karena tidak ada malam yang paling sulit seperti malam pertama di alam kubur.
Makanya kita doa kalau ada jenazah malam pertama, ya Allah, jadikan malam pertama almarhum seperti malam pertama pengantin. Senang malam pertama pengantin ini. Kita kan inget kenangan-kenangan malam pertama, jadikan malam pertama dikubur seperti malam pertama pengantin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian setelah ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, manusia menjadi dua golongan. Wonten tiang sae, wonten tiang boten sae. Orang yang bagus, orang yang dikatakan soleh lagi, itu ruhnya bisa keliling, yatajawwal, keliling ke sanak famili, kemudian bisa berkunjung ke rumah panjenengan, ningali, oh anakku gak sholat, oh anakku sergap ngaji, niku ningali hadirin, tahu hadirin. Oh bojoku rabi maneh dadakno, jarane iso hidup semati. Jadi tahu semua kalau orang itu meninggal sae. Tapi kalau orangnya sebaliknya meninggal dalam keadaan su'ul khotimah atau dalam keadaan jelek, maka ruhnya itu diazab hingga hari kiamat, gak boleh keluar. Maka tidak ada dikatakan arwah penasaran niku boten wonten. Misalnya ya, gentayangan, ada anak sudah mabuk, sepedaan tabrakan, coro kasare suul khotimah punan. Tiba-tiba besoknya gentayangan, di rumah-rumah warga diganggu semua. Apa itu ruh almarhum? Boten. Itu setan yang menyerupai orang ini untuk ganggu kita. Loh bagaimana boleh keluar, boleh ganggu? Wong diazab kok sampai hari kiamat. Nah, kembali lagi kepada ruh tadi itu, ruh orang baik boleh keliling, terus kembali ke kuburannya kapan? Malam Jumat sampai Sabtu pagi. Maka dari itu Ahlus Sunnah wal Jamaah mensyariatkan kepada kita nyekar atau ziarah kubur. Makanya jenengan lek ziarah kubur kapan biasanya? Kamis sore atau Jumat subuh. Kenapa? Karena ruh saat itu ada di situ, ibarat tuan rumah nemoni pas panjenengan ziarah niku. Mulai Kamis sore sampai Sabtu pagi. Beb kalau Senin gimana? Ya boleh, cuman belum tentu ruhnya ada di situ. Malam Minggu Beb, sekalian gendaan sekalian ya. Ya boleh, cuman belum tentu ruhnya di situ. Tapi ruhnya ada di kuburan itu kapan? Mulai Kamis sore sampai Sabtu pagi. Maka nih semua amaliyah NU punya dalil dan punya ketentuan secara syariat. Ini keterangan semacam ini disebutkan dalam kitab Bujai Romi juz 4. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Lah keliling-keliling sampai selesai akhirnya. Lah setelah di alam kubur orang itu kan nunggu, nunggu sampai hari kiamat. Siapa yang menemani? Amal kita yang menemani. Lah disitulah ada yang jasadnya utuh, ada yang jasadnya hancur. Kalau di negeri Arab, di negeri Arab paling cepat hancur. Maknanya nopo? Kuburane saged ditumpuk dengan jenazah baru. Karena kan tempatnya panas Panjenengan kan nanti umroh. Gimana di Mekah itu? Panas Kalau dingin dingin. Lah itu paling mentok bila atau hancurnya jasad itu sekitar 20 sampai 30 tahun. Setelah itu dianggap sudah hilang, habis, boleh ditumpuk dengan jenazah baru. Nggih sakniki kita batu. Kita punya lahan itu luas. Seperti Jakarta ya nopo? Jakarta itu sampai kebek hadirin. Sampai saya dengar di Jakarta itu kalau mau nguburkan jenazah itu tiap tahun bayar. Kalau enggak ditumpuk, bayar sampai kapan? Seumur hidup. Nah iya. Kalau enggak sampai ada yang mengatakan di sebagian tempat enggak semuanya. Kalau sudah enggak cukup dimakamkan, jenazah akan dimakamkan berdiri. Karena orang enggak tahu masalah agama. Meskipun belum terjadi, tapi karena sudah sempit. Lah makanya kita syukur kepada Allah kalau ada pekuburan atau tanah yang diwakafkan untuk
pekuburan, insya Allah manfaat. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu kalau orang Arab di negeri Arab 20-30 tahun baru hancur. Nah kalau di Indonesia ya, di Indonesia ini bila hancurnya jasad kira-kira berumur 40 tahun sampai 50 tahun baru hancur-cur sak tulang-tulangi ya, sampai awalnya digerogoti kulit, hari kulit dagingnya habis daging mulai tulang sampai keropos habis sama sekali. Nah, cuman nanti disisakan oleh Allah ajbud danab niku tulang ekor, itu yang pasti ada. Lah untuk apa? Untuk nanti dibangkitkan kedua kalinya di hari kiamat. Lah setelah itu ada beberapa golongan, 5 golongan lam yudawwad fil qabri, tidak akan dimakan cacing di alam kubur. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongannya. Amin Allahumma. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Siapa golongan yang pertama? Orang yang jasadnya masih utuh. Pertama, al-anbiya, para nabi. Nabi siapapun itu, mau yang 25 nabi ataupun yang lainnya. Sebab sebagian ulama mengatakan nabi niku jumlahnya kuatah. Ada yang mengatakan 125.000 nabi, 313 rasul. Ada namanya nabi yang tidak termasuk dalam 25, ada namanya Nabi Daniel. Jangan baru tahu nggih, Nabi Daniel. Kedua, ada namanya Nabi Sam'un. Karena Samson lho nggih. Napa? Sam'un. Bener jenengan tahu lho niki. Nabi Sam'un niku lho tahu. Loh, kok tahu, Beb? Setiap malam Jumat kita baca. Di mana keterangannya? Di surat Yasin niku. Idza arsalna ilaihi mutsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin. Artinya ketika kami, kata Allah, mengirim 2 rasul kemudian didustakan, kami kirim rasul ketiga. Yang ketiga itu namanya Sam'un. Gak apa-apa namakan anak-anak kita dengan nama nabi-nabi, gak apa-apa. Sinten jenenge niki? Sam'un. Oh, bagus. Nama ini nabi. Kan iya? Atau mungkin nama nabi yang juga mungkin gak terkenal, Nabi Uzair. Saya masih ingat pertama kali masuk Batu wonten Ustadz Uzair di Lahore niku. Masya Allah, Ustadz yang saya itu nama dari para nabi. Boleh hadirin ngasih nama anak dengan nama nabi niku bagus. Yang makruh itu kalau ngasih nama dengan nama malaikat, gak boleh. Ya boleh sih, cuman makruh. Sapa jenenge iki? Jibril. Niki kembar, Beb. Niki mungkar, niki nakir, Beb. Waduh, kabotan jeneng. Apalagi Israel paling diwedeni niku nggih. Nah, itu ada juga Nabi Sam'un. Lah, kula ten Yaman waktu saya taklim dulu, ada kuburan nabi yang namanya Nabi Sirjis. Nah, baru dengar kan? Nabi siapa? Sirjis. Dan banyak nabi yang lain. Bahkan ada keterangan ada 1000 nabi yang namanya sama. Namanya Adam. Wafat Adam lagi diciptakan, wafat Adam lagi, sampai lah yang punya keturunan itu terakhir sekarang jadi kita, itu Adam yang nomor 1000. Bayang no, makanya aku hafal jenenge Nabi 1000 aku hafal. Sapa? Adam terus. Wasallam Muhammad. Lah terus mereka para nabi tidak akan dimakan ulat ketika wafat. Sebagaimana Nabi mengatakan, ada sahabat tanya Kanjeng Nabi, orang kalau salam kepada panjenengan bagaimana hukumnya? Kata Nabi, orang kalau salam kepada saya itu Allah mengembalikan ruh saya sampai saya hidup kembali, kemudian menjawab salam umat yang salam kepada saya. Sahabat tanya Kanjeng Nabi, kalau panjenengan sedo dan umat masih salam kepada panjenengan, napa saged? Bisa.
Karena secara akal kan orang salam kepada yang disalami, syaratnya yang disalami harus hidup, kan nggih? Tapi kalau kita salam kepada jenazah, kemudian dia jawab, nggak belayu hadirin nggih. Jenazah bareng gitu kita, assalamualaikum, melek, waalaikumsalam, waduh, nggak bisa kecuali Nabi. Makanya kita pas mahalul qiyam pertama kali apa? Ya Nabi salam. Ya wahai Nabi, kami salam kepadamu. Langsung Nabi berdiri, dikembalikan ruhnya, menjawab salam kita. Alhamdulillah. Jenengan kirim salam kepada wali kota, dijawab. Bangga hadirin. Gimana batan? Wah, jenengan kirim salam kepada Pak Lurah, dijawab. Ya wes salam balik. Bangga. Lalu bagaimana kalau salam kita dijawab balik dengan Nabi Muhammad? Alhamdulillah. Kemudian Nabi mengatakan, ya saya akan menjawab salamnya umat sebab Allah mengharamkan jasad para nabi untuk dimakan oleh cacing di alam kubur. Jadi jasadnya nabi, siapapun nabinya, pasti utuh hingga hari kiamat. Lah golongan semacam yang pertama ini gak bisa ditiru. Sampai yang soleh naik derajat, terakhir mentok tetap orang soleh, gak mungkin jadi nabi. Aku alhamdulillah diangkat jadi nabi. Wah, murtad hadirin. Setinggi-tinggi apapun makom orang, tetap orang itu hanya menjadi orang soleh. Bun, itu yang pertama, golongan orang-orang yang kekal atau utuh jasadnya adalah para nabi. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, siapa jasadnya yang utuh hingga hari kiamat? Yang kedua, asyuhada, orang yang mati syahid. Nah, ini kita bisa masuk ini. Habib, apa yang perang-perang niku? Nggih. Syahid ada 3. Syahid di dunia, syahid di akhirat, syahid dunia akhirat. Lah syahid di dunia orang yang perang tapi tujuannya cari harta. Syahid di akhirat orang yang perang-perang betul-betul cari syahid, akhirnya wafat, dibangkitkan kelak di hari kiamat bersama rombongan orang-orang syuhada. Oke, maaf, itu syahid dunia akhirat. Lah, syahid yang di akhirat ini mungkin kita bisa. Siapa? Dalam riwayat, perempuan yang meninggal dalam keadaan sakit perut, seperti ngelahirkan anak, operasi sesar sampai seto, itu kelak dibangkitkan di rombongannya para syuhada. Alhamdulillah. Satu, kedua, meninggal gara-gara musibah, kata Cianjur, tsunami, apalagi yang di Batu kemarin, longsor, termasuk corona, itu wafatnya tetap dihitung syahid. Tapi kapan? Di akhirat. Lah, orang yang mati syahid hadirin itu bisa memberi syafaat kepada 10 orang keluarganya. Pinten? 10 orang keluarganya. Bayangkan, luar biasa syuhada niku. Ada yang mengatakan bukan 10 orang tapi 70 orang. Nah, tapi yang paling afdol itu ketika berperang melawan orang-orang kafir, kemudian meninggal di medan peperangan. Lah yang nomor 2 ini, kalau yang urusan perang-perang ini urusan laki. Tapi lek kula ningali tiyang mriki gak bakalan model syuhada nih. Tapi insyaallah lah Allah carikan kepada kita, Allah ganti meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma. Pun itu yang kedua. Yang ketiga, siapa golongan orang yang jasadnya utuh? Dalam riwayat adalah as-solihin, orang-orang soleh. Nah, ini kita bisa. Yang soleh sergap teng masjid, kemudian sholawatan, tibaan, kemudian sergap sedekah, biasa berangkat umroh, nikmat ibadah. Itu orang-orang soleh, jasadnya kekal hingga hari kiamat. Habib, saya ini gak ngaku soleh, terus tapi Habib insya Allah kumpul bersama orang-orang soleh, dijadikan oleh Allah orang soleh. Itu mungkin kita gak soleh hadirin. Kalau kalian panjenengan ini tahu semerap kiambak ini tahu apa kita orang soleh, tiang saya nempo mboten kiambak semerap gini mboten.
Kadang ngaku soleh nggih boten pantes. Ya apa soleh subuh jam 8? Ayo. Kadang bapak-bapak ini subuh jam 8, jam 9 ngaku soleh dari mana? Nggih mboten? Atau mungkin sergap teng masjid, kemudian tibaan nggih hadir, sholawatan hadir, tapi tetap makan makanan riba, berkaitan dengan hal sifatnya bunga, kita nggak soleh. Cuman insya Allah duduk bersama orang soleh, Allah jadikan kita menjadi golongan orang soleh. Seperti perumpamaan ini ngeten, ibu-ibu niku lek tumbas cabai niku 1 kilo, kan gak mungkin sampean pilih toh. Pokoknya 1 kilo dibayar, dibawa pulang. Lah dalam kresek itu kan macam-macam. Ada cabai yang hijau, ada yang merah yang bagus-bagus, ada juga yang mungkin rusak, ada juga yang busuk, ada yang kempes, nggih. Ada kan? Gak mungkin satu-satu kita pilih yang bagus kita beli, enggak. Pokoknya 1 kilo dibetok pulang. Lah majelis ini sama hadirin. Yang bagus-bagus ijo-ijo, beliau-beliau ini. Sing kempes-kempes nih sing kata. Yang model-model busuk. Tapi majelis semacam ini dibeli oleh Allah, gak tahu milih Gusti Allah. Pokoknya majelis srek 1 kilo. Mau busuk, mau kempes, pokoknya 1 kilo. Kelak menjadi rombongan masuk ke dalam surga. Amin Allahumma. Nah, ini orang soleh. Golongan yang ketiga, golongan orang yang kekal jasadnya adalah orang-orang soleh. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Yang keempat, mungkin orang soleh kita insya Allah masuk nggih. Amin Allahumma. Terus yang keempat ini, siapa yang kekal jasadnya? Hafizul Quran, orang yang hafal Al-Quran. Anak-anak kita dimasukkan TPQ, ini kan calon untuk menghafal Al-Quran. Itu Al-Quran, anak memang jasadnya utuh, tapi orang tua yang menyekolahkan anak sampai jadi hafid Quran, itu kelak dapat mahkota di hari kiamat. Bayang no. Makanya anak itu masukkan TPQ, masukkan pondok pesantren, masukkan madrasah agar mengenal Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sampai bisa hatam, sampai hafal, masya Allah, jasadnya utuh. Hadirin, saya sering ngulangi cerita ini. Saya orang Madura, masih kecil itu ibu sering cerita, di Madura itu ada wanita solehah, ahli Quran, okay? Gak apal tapi ahli Quran. Setiap malam ba'da maghrib sampai isya baca Al-Quran, gak tahu ninggal. Kalau ba'da maghrib sampai isya ngaji, gak pernah terima tamu, gak pernah keluar. Meskipun diundang tahlilan ba'da maghrib, gak tahu dihadiri. Sampai tahunan, sampai akhirnya wafat. Ibu yang ahli Quran ini wafat. Setiap 3 hari hatam, tiap 3 hari hatam. Pas wafat, masya Allah, wajahnya bercahaya, terus meninggalnya mesem, hadirin, senyum. Sama anaknya sebelum dikafani itu dibedai, kemudian dimasukkan kain kafan, diikat, kemudian disolati di makamno. Sampai berselang 20 tahun. Setelah 20 tahun sing bedai niki wau, anaknya mulai sakit-sakitan. Terus tulis wasiat. Aku meninggal, makam no aku sebelah ibu yang ahli Quran. Gak lama 3 bulan wafat. Pas wafat, anak itu gali kuburan untuk si ibu di sebelah neneknya yang ahli Quran. Pas digali, masya Allah, nyangkut, hadirin, nyangkut kain kafan. Digali lagi, dikeruk, nyangkut kain kafan, bahkan nyangkut jasate. Akhirnya sepakat keluarga, ayo ini jasate ibu yang ahli Quran, tasih utuh. Kita sudah kebuka, kita bongkar lagi, kita makamkan, perbaiki lagi makamnya, kita tepakno. Setelah dibongkar, hadirin, dibongkar, dikeluarkan jasate, masya Allah, utuh, hadirin.
jasate utuh, kain kafani utuh. Lah sing gali niku nangis. Ditanya, "Kenapa sampean nangis? Apa pertama kali lihat kafani utuh?" "Boten, sering saya ngelihat gali kuburan kemudian jasadnya sama kain kafannya utuh biasa." "Terus kenapa kok nangis?" Kata dia, "Saya nangis karena ketika dibuka kain kafannya bedake tasih utuh." Bayang no, sak bedake utuh hadirin. Bedak itu kan biasa, tapi ketika nempel kepada hal yang luar biasa, masih bedak dijadikan luar biasa. Bayang no, 20 tahun dibedai, kebetulan luntur bedai. Siapa mereka? Orang-orang yang ahli Al-Quran. Makanya sempatkan Al-Quran. Kadang kita ini tiap hari suruh ngaji muales setengah mati. Lek HP-an, per jam HP-an, cing nom-nom biasanya niki. Jangan eman, karena yang bisa nyinari nanti di hari kiamat di alam kubur bukan HP, tapi Al-Quran. Ingat Al-Quran itu menjadi penerang ketika di liang lahat. Sempatkanlah. Kita ini ngaji kapan? Paling Ramadan. Hatam, gak hatam. Lek hataman yo. Melok hataman? Nggih. Hatam. Boten. Ditanya aku hatam wisan. Hatam napa hataman? Yo hataman di masjid ya, tetap dah hatam. Makanya eman satu hari gak baca Al-Quran eman hadirin. Kita gak jadi penghafal Al-Quran, tapi insya Allah kalau baca tiap malam insya Allah hafal, bisa insya Allah jadi ahli Quran. Contoh buat ibu-ibu, saya punya teman di Karangploso. Perumahan apa yang besar itu? Griasanti. Ada perumahan Karangploso. Di situ ibunya teman saya, Nyun Sewu, lumpuh, gak bisa jalan gara-gara mari operasi, sakit lah gak sampai lumpuh. Tapi Allah berkahi gara-gara penyakit seperti itu, jadi sergap ngaji tiap seminggu hatam Quran. Saya pernah dengarkan nopo lancar bacane, tak dengarkan ya Allah masih terbata-bata lek ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi iso hatam seminggu. Sampeyan sing lancar kadang sebulan gak hatam, ayo. Nggih napa mboten? Setahun lo gak hatam. Masya Allah eman hadirin. Ini kita dikasih modal sama Allah, umur, mumpung punya umur, ayo terangi nanti peristirahatan terakhir kita, yaitu alam kubur. Pun itu yang nomor 4. Yang terakhir, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, siapa golongan orang yang jasadnya masih utuh? Nah, mungkin yang pertama gak mungkin, gak bisa kita. Para nabi nggih, syuhada, para orang yang mati syahid, gak bakalan wis. 3 orang soleh, yes mudah-mudahan. Amin. 4 hafal Quran, wis gak bakalan. Nah, hafal Yasin ya, Quran gak. Mungkin yang kelima, siapa golongan orang yang jasadnya utuh? Yang kelima, al-muadzin, tukang adzan. Kabar gembira ini. Tapi ada syaratnya. Al-muadzin al-muhtasab, orang sing adzan ikhlas karena Allah tanpa bayaran. Tapi lek bayaran, ngomong aku tak adzan tapi 1 juta per bulan. Oh, ulate gede-gede niku nggih. Kalau bilang ayo saya mau adzan tapi saya digaji, bukan termasuk orang yang ahli adzan, tukang adzan. Nah, sekarang ada pertanyaan, Habib, kalau imam gimana Habib? Imam nggak dari riwayat, apakah dia nanti utuh apa tidak? Nggak dari riwayat. Mas yo lek gaya menangan imam hadirin. Nggih mboten? Oh, imam ini datangnya terakhir telat biasanya nggih. Lek muadzin pasti pertama, nggih mboten? Muadzin telat sedikit dicari sama orang. Kenapa kok muadzin dapat? Karena muadzin niku manfaatnya kuatah. Ibu-ibu pas masak dengar adzan Allahu Akbar, wis adzan wisan. Tapi kalau takbirnya imam Allahu Akbar, paling yang dengar makmum. Adzan itu kan semuanya manfaat. Bahkan dalam riwayat para muadzin itu kelak nggih adalah orang yang lehernya dipanjangkan oleh Allah di hari kiamat. Terus ngomong jenengan, "Enggak Habib, gak mau Habib koyok jerapang kok panjang seperti itu." Bukan seperti itu, maknanya kelak di hari kiamat orang-orang akan tenggelam dengan keringatnya
kecuali para muadzin. Selamat hadirin. Tapi ingat, lek muadzin suaranya sing enak hadirin. Ono muadzin itu subuh biasanya, gak enak blas. Memang ditempatkan di subuh untuk ganggu orang nih nggih. Cari muadzin itu syaratnya pertama, suaranya enak. Kedua, ikhlas tanpa bayaran. Ketiga, harus hafal lo ya. Adzan gak hafal gak usah adzan. Keempat, ini yang sering. Napa? Bi ghairi tamtid. Jangan dilagu adzan niku. Kenapa? Karena al-adzanu al-i'lanu. Adzan niku pengumuman. Ono ta pengumuman pakai lagu? Allahu akbar, Allahu akbar. Coba diganti pengumuman. Pengumuman pantes napa badan? Makruh. Orang adzan tuh biasa Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Dilakukan tidak, kesusu tidak. Ojo ngamuk-ngamuk. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ngajak tukaran lek niku nggih. Sing biasa. Tapi kalau dilakukan boleh, cuman hukumnya makruh. Sampai ada ulama yang perbolehkan. Oh, gak apa-apa dilakukan. Kenapa? Semakin dilakukan semakin terenyuh. Saya ingat namanya ulamanya, namanya Qadhi Husain. Pas berpendapat seperti itu, para ulama sing liyane niku mboten sepakat. Akhirnya dicoba. Sampai mengatakan apa? Boleh. Boleh. Kami mengatakan enggak boleh, makruh. Ya wes, Qadhi Husain pulang, disusul kali ulama. Beliau masuk rumah, ulama yang tengah jangi griya niku manggil dengan lagu, ngumumkan kalau dirinya di depan. Qadhi Husain pakai lagu. Qadhi Husain ngoten. Beliau keluar ngamuk, dibilang, "Lapo sampean panggil nama saya dengan seperti itu?" Lo kata ulama tadi, lo sampean sing boleh kan adzan kan nggak boleh dilakukan, kan pengumuman itu. Baru sadar, iya yo. Adzan itu pengumuman hadirin. Dilakukan kadang lagu ini sedih, kadang proklamasi, semangat kadang. Pokoknya adzan itu yang biasa. Allahu akbar, Allahu akbar. Saya di negeri Arab adzan ini biasa-biasa. Sing pokal-pokal model-model niku ten Indonesia. Iya. Sampai ono lomba napa? Adzan. Yang dinilai apanya? Lagunya. Kenapa? Karena jurinya juga gak tahu bagaimana syaratnya adzan, apa yang makruh. Adzan itu sunnah, napa? Pakai pakaian, nutup aurat, punya wudhu, ngadep kiblat. Bukan terus celana cekak. Eta adzan aku gak boleh. Atau mungkin gak punya wudhu, makruh. Terus ketika hayya 'alas shalah, noleh ke kanan, bukan noleh tapi buang suara. Hayya 'alas shalah, dibuang suara ke sana. Cek denger yang sana. Tutup kanan sik. Hayya 'alas shalah. Gak tahu. Makanya gak ngaji. Hayya 'alal falah, dibuang ke sana. Makanya sampai para muadzin itu dapat doa dari Nabi. Nabi mengatakan, Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muadzinin. Ya Allah, kasih petunjuk para imam, tapi ampuni dosanya para muadzin. Lah muadzin ini jasate utuh hingga hari kiamat. Insyaallah yang tiga ini kesempatan, yang kelima ini kesempatan. Cocok besok adzan kabeh nggih. Ojo. Ayo kita minta kepada Allah, mudah-mudahan jasad kita diutuhkan oleh Allah. Dijadikan orang soleh, syuhada, hafid Quran, tukang adzan yang ikhlas. Mudah-mudahan semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Monggo sebelum saya tutup, kalau ada pertanyaan terkait materi yang disampaikan atau yang lain, monggo. Wallahu a'lam. Mungkin perlu ada penjelasan masalah 7 hari, 40 hari, 1000 hari, 100 sama 1000 hari. Tahlil nih. Tahlil itu kan ada 7 hari. Kapan masalah jenazah 7 hari, 7 hari setelah pemakaman, kenapa ada 7 hari? Yang saya tahu 7 hari, 40 hari, kemudian 1 tahun, 100 hari, kemudian 1 tahun, 1000 hari.
itu hanya pendapat para ulama untuk doa kita itu berseri. Contohnya 7 hari. Kenapa kok 7 hari? Katanya, saya nggak tahu, merubah kebiasaan orang Indonesia yang dulu beragama Hindu, itu kalau misalkan doa untuk arwah itu 7 hari. Maka oleh sunan-sunan dan ulama-ulama yang datang diganti doa yang Hindu itu dengan doanya orang Islam kepada almarhum almarhumah. Itu 7 hari. Ada yang 40 hari. Semuanya hanya pendapat para ulama. Intinya kirim doa. Tiap hari boleh beb, sakit. Mungkin kalangan ini panjenengan 7 hari. Kami para habaib lek tahlil niku cuma 3 hari. Hari pertama, hari kedua, baru terakhir khatam tahlil. 3 hari hadirin. Mana dalilnya? Ya gak ada dalilnya. Tapi bukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Oke? Karena kirim doa itu bebas kapan saja, di mana saja, mau berapa kali. Ada lagi? Terkait tidak kulhu apa juga pernah dengar? Terakhir tidak Terusan. Baca surat Ikhlas, bisa dijelaskan. Coba menjelaskan fida itu apa? Sama menjelaskan fida itu apa? Tebusan katanya. Baca apa? La ilaha illallah atau Allahu Akbar. Berapa kali? 100.000. Oke. Fida, orang baca surat Al-Ikhlas 100.000 dihadiahkan kepada almarhum. Bagaimana hukumnya? Boleh. Kenapa? Karena kirim pahala dan kirim doa. Yurfa'ul adzabu 'alal amwat bidu'ail ahya. Akan diangkat azabnya kepada almarhum dengan doanya orang yang masih hidup. Jangan sampai fida kulhu hadirin, jangan sampai seperti itu. Istighfar nih loh. Dalam riwayat hadis disebutkan ada satu ayah orang yang wafat tiba-tiba naik derajat. Derajatnya dinaikkan sama Allah. Tanya, Gusti, saya tidak pantas naik derajat. Kata Allah Ta'ala, itu bukan berkatmu, tapi anakmu istighfar sekali, aku angkat derajatnya. Istighfar sekali loh niku. Bayangkan kalau kulhu 100.000 dihadiahkan kepada mereka, Masya Allah. Oke, tapi tetap kita yakini fida itu hanya kirim doa dan kirim paha. Bukan terus fida artinya fida itu penebus. Oleh di fida insya Allah bersih dosa-dosanya. Jangan, karena sekarang dia urusan sama Gusti Allah, bukan urusan kita. Ada lagi? Tentang posisi jenazah. Ketika di suatu tempat jenazah, apakah ini adalah juga merupakan adab apabila ada seorang ayah yang posisinya jenazahnya seperti itu, kemudian di beberapa hari kemudian, tahun kemudian anaknya meninggal, kemudian posisi kaki dari anak ini adalah di atasnya kepalanya ayah. Apakah ini Makanan. Oke. Maksudnya posisi pemakaman. Apakah ada ketentuan? Tidak ada. Yang ada ketentuan saat itu hanya makamnya Nabi Muhammad. Allahumma Muhammad. Kanjeng Nabi dimakamkan di mana beliau wafat. Kemudian teman akrabnya yaitu Sayyidina Abu Bakar dimakamkan sebelahnya. Cuman dimundurkan sedikit. Untuk apa? Ta'adduban, jogo adab. Setelah berapa saat Sayyidina Umar dimakamkan juga di situ, diturunkan sedikit, dimundurkan. Untuk apa? Karena menjaga adab kepada kedua sahabatnya. Kalau kita bagaimana? Gak masalah. Okay. Bahkan misalkan tanahnya itu bukan tanah wakaf, tanah pribadi, punya tanah untuk kuburan keluarga, saged napa mboten? Boleh, tapi tanah pribadi, tapi tanah wakaf gak usah ngatur. Oke, biar nazir yang ngatur. Gak usah tahu-tahu dipageri. Iki insyaallah keluarga besarku. Lho si sampean gak ikut wakaf, gak ikut apa. Pokoknya itu yang boleh kalau tanahnya sendiri. Ada lagi? Di manakah tempat sebenarnya dari para arwah itu yang baik dengan yang jelek? Dalam artian bila ada ulama yang mengatakan bahwa tempatnya azab untuk kubur atau itu ada bukan di situ, tetapi ada alam desa tersendiri.
Jadi orang-orang arwah yang khusus memang yang disiksa, dan orang-orang yang arwahnya baik ditempatkan tersendiri. Dalam hal ini kami tanyakan adalah, andaikan memang tempat dikubur di situ yang tempatnya azab, dan kadang-kadang ada makam yang bersebelahan dengan orang-orang yang non-muslim. Terima kasih. Arwah, sekedap. Ada orang wafat, dicabut, cabut. Oke. Dikembalikan ruhnya lagi kapan? Pas pertanyaanmu, karena saya tanya dulu, ruhnya itu kemana? Ke atas apa kemana? Melaku-melaku jalan-jalan nang mall, alun-alun. Lah dalam riwayat ketika orang dicabut nyawanya sampai nanti dikembalikan di alam kubur, pertanyaan itu ruhnya ditunjukkan tempatnya kelak di hari kiamat. Kalau ruhnya baik dibawa ke surga, ditunjukkan surga ini kalau tempatmu, ini nanti kelak akan menjadi tempatmu. Tapi sebaliknya, naudzubillah, kalau orang yang meninggalnya su'ul khotimah dilihatkan neraka. Lah diperlihatkan surga dan neraka ruh tersebut seukuran memandikan, mengkafani, mensolati dan memakamkan. Masih 3 hari. Beb, jenazahnya masih di Malaysia, Beb, masih dikirim. Sehari baru datang, setelah itu baru kita kremasi. Iya, memang seperti itu. Ya semacam itu juga diajak jalan-jalan atau diperlihatkan. Paham ya? Lah setelah selesai semua, dalam riwayat kemana ruh orang soleh, kemana ruh orang jelek? Nah, ruh orang soleh dapat rezeki. Dapat rezeki namanya rezeki barzakhiyah. Rezeki apa? Barzakhiyah. Apa makanan, Beb? Gak. Katanya Beb, kuburan dikasih makanan, terus tiba-tiba habis makanannya. Itu yang makan juru kunci, bukan almarhumnya. Jadi yang makan itu, jadi orang yang sudah wafat itu dapat rezeki barzakhiyah namanya. Tempatnya di mana? Wallahu alam. Ada yang mengatakan ada di Bi'ir Salam. Bi'ir Salam itu tan Yaman. Okay. Bi'ir Salam itu tempatnya ruh orang-orang soleh. Itu sumur, hadirin. Terus tempatnya orang yang tidak soleh, jelek, di mana? Yang jelas pertama di azab. Yang kedua ada yang mengatakan di lembah Barhut atau di lembah Burhut. Di mana itu? Di tempat sebelahnya makamnya Nabi Hud alaihi salam. Di Yaman sana. Jadi di Yaman ada kuburan Nabi Hud alaihi salam, agak sekitar perjalanan 4 jam ada lembah Burhut. Itu kering, gak ada kehidupan di situ. Bahkan orang kalau ada ke sana kadang gak bisa balik. Sampai ada orang waktu masih hidup bilang ke satu ulama, "Yai, itu saudara saya itu kira-kira masuk surga apa neraka nggih? Diadab napa dikasih nikmat? Coba sampean celuk ndek Bi'ir Salam itu. Di sumur Salam sampean coba sebut namanya." Akhirnya datang ke Bi'ir Salam, dipanggil, Fulan, Fulan." Gak nyaut, gak ada jawaban. Balik ke Kiai, gak ada jawaban. Yai ngatakan, "Ya wes, coba di lembah Burhut itu." Datang ke lembah Burhut. Lembah ini seperti Jundutjo ini, luas, gak ada bangunan, gak ada pohon. Baru teriak, Fulan, baru nyaut, "Yo." Sampai dengar teriakannya, didengar juga azabnya. Berarti menunjukkan kalau arwahnya lagi disiksa. Mudah-mudahan arwah kita selamat. Sampun nggih? Ayo kita doa, mudah-mudahan Allah jadikan kehidupan kita kehidupan yang barokah. Meninggalnya kita meninggal dalam keadaan barokah. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak yang barokah. Mudah-mudahan selamat di alam kubur, dapat cahayanya Al-Quran. Allah jadikan kita meninggal husnul khotimah, tidak wafat kecuali syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadun Rasulullah, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubatu insyaallah ta'ala minal aminin
ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna bi hurmatil Fatihah.